Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alika Syana Fauzia dari kelas 12 TJKT 2. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengkonfigurasi host hardening SSH menggunakan Debian versi 7. Nah, sebelumnya kita tentu saja harus mendownload terlebih dahulu aplikasi VirtualBox dan aplikasi tambahan yaitu aplikasi Putih. Teman-teman tinggal download aja di Google. Jika sudah, kita akan konfigurasi yang pertama. Sini kita akan login sebagai root. Masukkan password seperti teman-teman menginstal mesin di VirtualBox-nya ya. Lalu kita ketik perintah nano spasi slice etc slice network slice interface. Enter. Nah, di bagian sini kita arahkan kursor ke bagian yang allow hotpack ini, hotloop kita ganti menjadi auto. Lalu yang di events ETH initnya, ini kan sebelumnya di HCP kita ganti menjadi static. Enter, kita tap aja, kita buat alamat IP addressnya 200.100.1.1.3. Enter. Buat netmasknya 255.255.255.0. Di sini kita akan copy saja. Kita kontrol K. Lalu kontrol U. Nah, di sini kita akan ubah yang auto ETH 0.2.2 1. Ini juga. Lalu di sini addressnya kita ganti belakangnya kan sebelumnya 3 jadi kita ganti 4. Jika sudah kita akan kontrol X, Y, enter. Lalu kita akan men-service atau kita akan merestart ya teman-teman. Service networking restart. Service networking restart. Oke, sudah berhasil. Lalu di sini kita akan masuk ke aturan di network. Nah, di sini kita pilih network. Ini adapternya kita ganti menjadi host only adapter. Lalu di sini VirtualBox-nya saya menggunakan adapter 4. Lalu oke, di sini kita akan masuk ke control panel ya, teman-teman. Nah, kita lihat di mana adapter 4. Nah, ini adapter 4. Nah, di sini kita akan isi alamat IP-nya sesuai dengan absen kita, sesuai dengan yang setelah kita buat ya. Sebelumnya kan alamat IP yang saya gunakan di mesinnya itu 200.100.1.3. Jadi di control panelnya yang bagian IP address-nya sebelum alamat nomor absen kita. Di sini saya menggunakan 200.100.1.2 dan di bawahnya 200.100.1.3. Lalu kita oke. Close aja. Nah, lalu di sini kita akan ketikkan. Oke, di sini kita akan ketik if config. Enter. Lalu kita akan menginstal aplikasi atau kita akan menginstal SSH dengan cara ketik apt minget install SSH. Enter. Yes. Enter. Nah, di sini kita diminta ganti menjadi DVD1. Kita ke bagian mesin, setting,
storage. Nah, di 4 ini kita ganti menjadi DVD 1. Jadi teman-teman download dulu ya DVD satunya. Oke, jika sudah enter. Oke. Lalu kita akan masuk ke aplikasi putihnya. Kita akan masuk ke aplikasi putih. Di sini kita akan login menggunakan IP address kita. 1.3. Di sini portnya tetap 22. Kita open. Di sini kita klik escape aja. Nah, sini bisa ya teman-teman dibuka. Lalu kita akan coba login, root, enter. Masukkan password yang sudah kita buat. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah bisa login ya pakai root. Selanjutnya, di sini kita akan ke mesinnya lagi. Lalu kita akan melakukan konfigurasi pada port 22 sehingga tidak bisa diakses atau hanya port 22 saja yang bisa, atau di sini kita akan membuat akses di port 22 ini hanya terbatas. Kita akan memblok aksesnya ya agar klien luar tidak bisa masuk atau login ke lingkungan kita. Lebih tepatnya seperti itu ya teman-teman. Lalu kita akan ketik cd spasi slice etc slice ssh enter. Lalu kita ketik ls. Nah, ini adalah file yang sudah terdownload. Lalu kita akan ketik nano spasi slice etc slice ssh slice sshd garis bawah config enter. Di sini kita arahkan kursornya ke bagian yang port. Di sini kan port sebelumnya 22. Di sini kita akan ganti portnya menjadi 2312. Lalu kita akan Ctrl X, Y, enter. Sini kita akan merestart SSH-nya, service SSH restart, enter. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan ketik spasi slice etc slice init.d spasi slice ssh restart, enter. Oh, teman-teman, di sini ada yang salah. Nah, ssh spasi restart. Oke, jangan panik di sini. Oh ya, ini sini tidak ada spasi ya. Enter. Oke, jika sudah oke, lalu kita akan masuk lagi ke party. Kita akan coba login lagi ke aplikasi putih, bukan party, putih. Tunggu. Tunggu ya. Kita akan login ke aplikasi putih. Nih, pakai alamat address tadi ya. 1.3. Nah, di sini portnya kita ganti menjadi port yang telah kita buat ya, yang telah kita setting. 23112. Ini expect aja. Nah, berhasil ya. Bisa ya kita login. Oke, sudah kita bisa login. Kita akan login coba root. Root. Enter, masukkan passwordnya. Enter. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Artinya port yang sudah kita setting itu bisa kita masukkan. Di sini kita akan membuat akses kita. Kita akan di sini kita akan membuat konfigurasi untuk akses yang siapa saja yang bisa masuk atau login ya teman-teman. Di sini close saja. Oke. Lalu di sini kita akan ketik nano spasi slice etc slice ssh slice sshd
garis bawah config. Di sini kita akan kembali lagi ke sebelumnya, enter. Nah, di sini kita arahkan kursor kita ke bagian nah ini ke bagian yang bagian authentication-nya, arahkan ke bagian perminat root-nya. Di sini kita enter, kita enter saja. Lalu kita kontrol K, kontrol U. Oke. Nah, di bagian sini yang di perminat root login pertama ini kita tambahkan pagar. Lalu yang di perminat root login bawahnya lagi kita akan ganti menjadi no. Jadi ini kayak seperti siapa saja sih yang bisa masuk ke atau login ke lingkungan kita seperti itu ya teman-teman. Nah ini tuh untuk membatasi klien menggunakan login sebagai root ya. Oke, jika sudah, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan ketikkan selanjutnya spasi etc slice init dot d slice ssh restart. Kita akan merestart, enter. Ini oke. Selanjutnya sudah berhasil enter. Di sini kita akan login lagi ke aplikasi putih. Di sini close aja. Oke. Kita akan coba login lagi 200.100.1.3. Portnya kita menggunakan yang 2312 kan sudah kita ubah ya. Open. Nah, sini bisa ya teman-teman kita loginnya tuh. Masukkan passwordnya. Kita tunggu. Nah, ini tuh tidak bisa ya teman-teman. Akses denied. Artinya kita sudah membatasi atau memblok port mana saja yang bisa masuk atau login. Nah, di sini agar lebih mudah dan gampang, di sini kita akan membuat seperti akun ya. Kita akan membuat akun gitu supaya yang mana aja sih yang bisa masuk. Pertama, kita akan ketik user add user 1 spasi min m spasi min n min d spasi slice home slice user 1. Enter. Buat password user 1. Enter. Kita buat passwordnya. Konfirmasi. Oke, sukses. Berarti di user pertama atau di akun pertama sudah kita buat ya. Kita akan membuat akun kedua. Nah, di sini kita copy aja, kita ganti user add menjadi user 2. User 2, enter. Kita akan buat password juga seperti di user kedua. Buat passwordnya. Nah, successfully. Jadi akun pertama atau user pertama dan kedua sudah kita buat ya masing-masing passwordnya. Nah, langkah selanjutnya sebelumnya kita akan merestart terlebih dahulu SSH-nya. Kita ketik perintah service maaf teman-teman, di sini kita akan ketikkan perintah selanjutnya yaitu nano spasi slice etc slice ssh slice sshd garis bawah config. Ini config, lalu kita enter. Nah, kita kembali lagi, terus arahkan kursornya ke bagian bawah. Di sini kita akan ketik allow users
users, allow user user 1. Jadi sini kita akan membuat supaya di user pertama atau akun pertama aja nih yang bisa mengakses gitu ya teman-teman, atau bisa masuk portnya gitu. User 1, lalu kita Ctrl X Y, enter. Lalu kita akan merestart SSH-nya, service SSH restart, enter. Oke. Sudah bisa ya? Oke. Lalu jika sudah kita bisa service restartnya. Oke, lalu kita akan ketik spasi etc slice init dot d slice ssh restart. Sudah oke juga. Nah, di sini kita akan coba masuk ke akun putihnya. Putih ya. Nih, kita akan masukkan alamat IP address-nya 1.3. Ini kita akan coba login di akun pertama. Kan akun pertama atau user pertama yang bisa kita akses, kita akan ketik user 1, masukkan password. Nih, ini berhasil ya teman-teman. User 1 bisa mengakses atau bisa masuk ke lingkungan kita. Jadi klien di user 1 ini cuma bisa diakses ya teman-teman. Jadi ibaratnya seperti di user ini atau user yang kita setting ini hanya bisa akses masuk ke dalam lingkungan kita. Oke. Sini kita akan coba. Ini close aja. Kita akan coba login di user kedua atau akun kedua. Portnya juga sama ya. Kita akan coba. Kita login user 2, enter, masukkan passwordnya. Tunggu. Nah, akses diniat artinya di user kedua atau akun kedua tidak bisa mengakses atau masuk ke dalam port yang sudah kita setting di akun khusus user 1 ya teman-teman. Jadi ini kita tuh seperti sudah memblok akses klien-klien yang lain untuk masuk ke lingkungan kita. Nah, selanjutnya kita akan mengecek aktivitas koneksi yang ada pada mesinnya. Ini sudah bisa ya, sudah berhasil. Sudah berhasil kita memblok aksesnya. Lalu kita akan mengecek koneksinya dengan cara ss spasi min ntlp. Lalu kita enter. Nah, ini adalah koneksi port mana yang sudah bisa diakses dan sudah bisa masuk ya teman-teman. Jadi di ini tuh konfigurasi kita sudah berhasil ya. Jadi kita sudah bisa menutup akses klien luar untuk masuk ke lingkungan kita, dan kita sudah bisa membatasi nih mana aja yang bisa masuk ke lingkungan yang kita buat ya teman-teman. Sekian video konfigurasi dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian dan penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.